Mau kemana? Weh, aku kakek pikiran bro. Kenapa, Cak? Pengen sembahyang. Loh, jangan dulu, Cak. Dengan keadaan begini, nggak baik kalau masuk ke pura. Akeh masalah. Loh iya, mending kita tenangkan dulu di sini, Cak. Ya, Ngono ya, kita ngobrol sama teman-teman dulu. Ya wis, Ya. gak apa-apa. Loh, sapa iki? Swastiastu, Mas. Swastiastu. Oh, Mas Riatin, salaman sik, Mas. Oke, oke. Loh, Mas Wicake kok ketok lesu iki apa iki, Mas? Pandi, Mas. Tadi kan gini teman-teman ya, saya ketemu Mas Wicak di sini. Saya lihat kok wajahnya itu lungsit sekali. Loh, Terus tak tanyain, kenapa Mas gitu kan? Nah, katanya sih Pak mau ketemu sama pacarnya. Terus pacarnya nggak ada. Ketemu sama orang tuanya. Nah, kebetulan ini agak rumit sekali karena berbeda keyakinan. waduh, lek beda keyakinan iku jeru, Mas. Iki masalahnya ya masalah ati iki. Masalah masa depan. Mumpung durung kadung, Mas. Ya ndang Dik omong ambek wong sing sepuh ae, Mas. Lek enom-enom ngene iki pasti kurang paham, Mas, ngono kuwi. Iya Mas, ini iki kira-kira solusinya ya apa Mas? Aku dhewe ya mumet ngene iki. Nggih pangapunten, Mas. Lek kula niku kan pacar kula pun Hindu, kula pun Hindu dadi pun cocok, Mas. Lek sampean ngapunten dereng nggih. Waduh, lek ngoten niku ten lebet niku wonten jero mangku kados e. Iya, Mbak ya. Ada Nggih. jero mangku ya, Mas ya. Koyoke sampean cocoke mang langsung tanglet ae, Mas. Sapa ngerti untuk pencerahan sama nemu dalan engko wis kelakon penak wis ngono. Gimana Cak? Ya, Bu, kita masuk aja wis. Masuk aja. Wis tenang Cak ya. Oh ya. Iya, Mari, Mas, teman-teman. monggo, Mas. Nggih. Nggih. Sama kancane, Mbak. Awak dhewe latihan saiki, Mas. Waduh. Ayo lur. Om Swastiastu. Om Swastiastu. anakku. Nggih, Ayo, silakan. Wah, ini serius sekali kelihatannya ini. Ya, kok tumben ada anak-anak muda hadir ini. Tumben nih, Dok, sama teman-teman ini ada apa ini? Nah, kebetulan tadi Mas Wicak itu mau sembahyang. Nah, tapi keadaan pikirannya semrawut, Pak. Semerawut. Gara-gara pasangannya itu berbeda keyakinan. Kebetulan ada Bapak, jadi kita arahkan ke sini. Oh, Minta solusi minta dan solusi, minta saran. Sik. Kalau dalam teori problem solving itu kan kita harus tahu sumber masalah dari yang punya masalah sih. Mas Wicaki kena apa susah aja nih Mas? Coba mumpung ini ada tokoh-tokoh kita dari Departemen Agama, dari apa namanya Surabaya, juga dari pemerintahan catatan sipil. Mas, cerita sih Mas, ben isok dapat solusi yang jos gitu. Begini Pak, sebenarnya saya ini tekanan batin Pak. Saya udah ibaratnya sudah bersama sekitar 5-6 tahun Pak. Oh, wis suwe. Ya, terus? Tapi kita mau ke jenjang berikutnya ini terkendala Pak, keyakinan. Nah orang tuanya ini nggak setuju Pak. Jadi kemarin saya sempat datang ke rumah pacar saya ini, tapi di sana saya diberi pemahaman bahasanya hubungan saya dan pacar saya ini nggak bisa lanjut Pak. Oh, diputus. Makanya saya tadi ini sedikit linglung Pak. Ya. Saya pusing dan nanti mohon bimbingan dan arahan dari Pak Mangku serta Pak Gede sama Pak Kudari Pak selaku tokoh dan sesepuh, supaya saya ini bisa melanjutkan kehidupan saya seperti biasanya Pak. Itu Pak, soalnya saya itu kalau ke rumah lihat apa-apa itu pasti selalu ngelamun Pak, jadi Wah, nggak bisa membayangkan fokus. wajahnya pacarnya ngono berarti. Iya, Pak. Itu Pak problem, mungkin nanti saya mohon bimbingan dan solusinya Pak. Ya, mungkin kalau dari temennya punya masalah enggak? Pernah masalah yang sama atau enggak ada masalah tentang hubungan pacarnya barangkali begitu enggak? Sehingga ada yang perlu ditanyakan kepada Juru Mangku atau Mas Kudari atau Mbak? Ya kalau saya Silakan. sih
ya gini Pak ya. Jadi kan kebetulan saya ketemu Mas Wicak di depan situ. Terus kayaknya kalau saya lihat itu wajahnya itu lungset sekali begitu ya. Pak. Terus saya tanyakan ada apa. Terus Mas Wicak cerita seperti itu bla bla bla. Ya banyak cerita lah dari Mas Wicak. Ya dari saya ada yang saya tanyakan Pak. Silakan. Mengenai sebenarnya usaha satu Jeromangku. Ya. Saya ingin bertanya kepada Jeromangku tentang syarat-syarat perkawinan menurut agama Hindu seperti itu. Jadi lebih kepada proses upacaranya. Nggih, Pak. Proses Jeromangku. Anak muda kita ternyata pengen lebih tahu tentang proses ritual kan. Dalam upacara agama Hindu kan banyak, kadang beragam macam-macam. Ada pakai apa namanya gendong-gendongan, ada pakai nusuk apa namanya gini tika dan lain sebagainya. Ya mungkin dari proses upacara dari awal sebagai 3 saksi yang ada dan lain sebagainya, mungkin Jeromangku bisa menjelaskan ya kepada anak muda kita, juga mungkin kepada pemirsa TVRI Jawa Timur yang kebetulan melihat acara kita. Iya, Durus. Baik, anak-anakku, jangan gitulah ekspresinya senyum pimpinan. Ya. Sebelum menuju pokok bahasan, semoga Tuhan bersinar di jalan apa yang kita akan tempuh. Ya. Anak-anakku, hidup itu adalah masalah ya. Masalah apa? Masalah hidup. Tentang apa? Tentang hidup, tentang penghidupan, dan tentang kehidupan. Itu realitas yang harus kita sikapi anak ya. Jangan dianggap itu tidak setuju itu. Tuhan pasti akan memberi jalan sejauh kita akan meyakini apa yang kita yakini ya. Kalau memang itu jodoh Anda atau jatuh karma ya, disebut jatuh karma itu, Tuhan akan membuka jalan. Om Anobadrah Keretawayantu Wiswatah Loka Samasta Sukino Bawantu. Artinya di situ dengan keyakinan itu kita mencoba dengan apa? Tentunya penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilandasi dengan aspek-aspek dharma ya yang kita yakini. Nah, anakku, masalah itu adalah ujian supaya kita bisa berpikir lebih dewasa ya. Jangan anggap itu adalah sebuah kegagalan, tidak. Itu harus kita perjuangan. Tentunya perjuangan itu penuh tantangan. Tantangan penuh pengorbanan. Pengorbanan yang paling berat adalah korban perasaan. Ya. Nah, sekarang ini anak-anakku tadi yang mempunyai masalah tidak disetujui hubungan kasih sayang itu, tentunya Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Nah, ini yang perlu Pak Mangku landasi. Mari kita coba mencari solusi-solusinya itu ya. Ya, oke, Mas Wicak. Bapak sudah menangkap sedikit problem yang Mas Wicak alami. Dalam satu pernikahan itu kan ada hukum pemerintah yang harus dipatuhi, ada hukum agama yang harus dijalankan. Nah, dari hukum pemerintah mungkin bisa Mbak bertanya apa yang ingin diketahui dari anak muda dan tidak dari Bapak. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi saya ingin bertanya agar kita generasi muda tidak bingung nantinya kalau akan menikah. Jadi bagaimana sih syarat-syarat perkawinan secara hukum di pemerintahan tersebut? Oke, mungkin dari Mas Kudari dari Departemen Agama bisa memberikan penjelasan Mas kepada anak-anak kita, Mas. Iya, terima kasih. Ini harus semangat dulu. Ini untuk adik-adik yang tentunya salah satunya memiliki problem terkait dengan perkawinan. Memang kalau dari sisi pemerintah mungkin rujukannya adalah undang-undang, Pak. Ya. Jadi perkawinan ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mungkin yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu saja singkatnya. Ya. Singkatnya begitu. Jelas di sana dikatakan bahwa pada pasal 2 ya Pak ya. Pasal 2 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya. Sehingga dalam konteks ini mungkin tadi katakan Mas Wicak ini ada beda agama Pak ya, beda agama. Ini adalah memang permasalahan secara intern, namun
dalam konteks undang-undang ini tidak diperbolehkan perkawinan itu beda agama. Oh, jadi pengertian masing-masing agama itu bukan berarti perempuan satu A, satu agama B, masing-masing enggak. Jadi harus menjadi satu. Ya, harus menjadi satu. Ya. Agama Hindu kah atau agama yang lain kah? Gitu. Nah, ini bisa sedikit ini ini artinya tidak boleh mengupacarakan dua agama dalam satu ngambil satu upacara agama siap, gitu. Siap. Ya. Terus? Jadi pada prinsipnya itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu salah satunya adalah memang satu agama, mengacu pada satu agama. Itu baru boleh dicatatkan. Baru boleh dicatatkan. Sehingga proses perkawinan ini harus satu agama dulu, setelah satu agama baru dicatatkan. Di mana mencatatkannya? Nah, ini diatur oleh undang-undang yang ada di peraturannya Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil yang tentunya nanti juga banyak persyaratannya. Nah, salah satunya ini sudah umur di atas umur 19 ya. Berapa Mas Wicak? 19 ya? 19 untuk Sudah 25 ke atas Pak. Ya, mateng. Jadi untuk persyaratan perkawinan sesuai dengan undang-undang tadi, kalau dalam Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan nanti mungkin akan ditambahkan oleh Mbak Lila ya. Ya, Mbak Lila, ini memang salah satu ini sudah disimpelkan Mas, sudah disimpelkan untuk persyaratan perkawinan. Namun satu catatannya adalah harus seagama dulu. Dalam proses administrasi harus sama, KTP-nya harus Hindu, KK-nya harus Hindu, dua-duanya. Nah, itu wajib. Nah, sehingga setelah nanti proses perkawinan, karena dalam perkawinan ini ada beberapa tahapan. Jadi ada persyaratan yang harus dikeluarkan oleh majelis, yaitu surat pernyataan dari tokoh. Nah, ini nanti dari majelis akan mengeluarkan bentuk administratifnya adalah kalau di Hindu di Malang ini disebut dengan citra wiwaha. Dan namanya ya surat keterangan kawin lah begitu ya, citra wiwaha namanya. Nah, kemudian ada KTP yang bersangkutan berdua ini harus sudah beragama Hindu. Harus sudah beragama Hindu dua-duanya KTP ini. Termasuk kakak. Termasuk kakaknya juga harus sudah berbunyi Hindu semua. Nah, kemudian barulah bisa dicatatkan dengan mengisi formulir yang sudah ditetapkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan itu namanya formulir pencatatan sipil di wilayah NKRI begitu ya, di wilayah NKRI. Nah, itu nanti beliau yang lebih tahu. Nah, ini persyaratan itu harus lengkap, artinya seagama, prinsipnya seagama. Nah, bila terjadi beda agama, nah ini tidak bisa dicatatkan, sehingga harus proses seagama dulu melalui proses. Kalau di Hindu masuk Hindu ya sudiwadani dulu, setelah sudiwadani, nah barulah bisa dilakukan proses perkawinannya atau pencatatan perkawinannya. Jadi gini ya Mbak ya, intinya adalah sebuah perkawinan atau pernikahan bisa dicatatkan di catatan sipil asal satu agama. Nah, tentu di catatan sipil di kependudukan bagaimana mungkin ada tambahan dari Mbak dari petugas catatan sipil mengenai apa yang dijelaskan oleh Pak Kudari tadi supaya lebih lengkap begitu? Kalau yang dijelaskan dari Pak Kudari itu secara sistematis itu sudah menjabarkan persyaratan tentang pengajuan akta nikah itu sendiri. Dalam mengajukan akta nikah seperti yang kita ketahui, memang tidak mungkin kita mencatatkan dokumen kependudukan apabila dokumen kependudukan itu tidak sah atau berbeda. Jadi semisal orang itu memang menikahnya secara Hindu, jadi wajib melampirkan dokumen kependudukan bahwa memang dia adalah seorang Hindu. Begitupun juga dengan agama yang lain. Jadi Mas Wicak, jikalau memang dengan pasangannya itu berbeda agama, tidak menemukan solusi, baik secara hukum tidak bisa menerima pernikahan beda agama tersebut. Gitu Pak Gede. Jadi Mbak. Kesimpulannya memang benar bahwa pernikahan itu Undang-Undang Perkawinan 1974 pasal 2 kan harus seagama kan begitu. Ya, harus seagama, bukan masing-masing ya, agama. makanya di sana kan masing-masing agama pengertiannya bukan berarti agama berbeda boleh, tetapi agamanya harus dia sama yang sudah dibuktikan juga dengan KTP ya Mas. KTP-nya juga harus kakaknya juga harus seagama. Jadi begitu ya Mbak ya. Ya begitu Mas Wicak ya. Kemudian kita kan agama Hindu itu kan
tidak lepas dari ritual atau upacara. Mungkin secara formal tadi sudah sah sebagai suami istri, tapi dalam konteks agama kan durung ya Jero Mangku ya. Nah mungkin ada yang mau ditanyakan Mas terkait dengan kaitan gimana agama Hindu menjalankan proses pernikahan. Baik, terima kasih Pak Gede. Jadi tadi kan sudah dijelaskan secara hukum secara pemerintah sudah dijelaskan oleh Pak Kodari dan Mbak Lila. Dan ini dari saya ingin mempertanyakan menurut agama Hindu itu ritualnya seperti apa? Seperti itu Pak Gede. Jero Mangku, ini anak muda kita ternyata juga tertarik dengan proses upacara, pengen tahu ya. Mungkin Jero Mangku bisa menjelaskan dari ada upacara saya dengar namanya wadah butuh saksi, manusia saksi, itu kan rangkaian upacara terus Jero Mangku biar anak-anak juga jelas Baik anak-anakku, sebelum kita menuju pokok bahasan, semoga Tuhan akan membimbing kita. Memang di Hindu itu sudah digarisbawahi bahwa perkawinan itu tidak hanya memenuhi biologis saja. Perkawinan adalah sebuah yatnya yang sangat suci banget. Gitu. Di dalam Weda disebutkan, wahai engkau anak-anak wanita, engkau adalah calon daripada putra-putramu. Dan aku ciptakan engkau laki-laki adalah calon daripada bapak dari putra-putramu. Artinya di situ adalah kita harus memenuhi persyaratan simbol-simbol penuh makna yang disebut niasa-niasa. Proses itu proses wiwaha samskara namanya ya, istilah di Hindu itu. Upacara samskara wiwaha. Wiwaha samskara. Wiwaha samskara dibagi menjadi dua pokok bahasan dulu. Dharma negara dan dharma agama. Dharma agama dibagi menjadi dua saksi. Yang pertama adalah Buddha saksi, yang kedua adalah Dewa saksi atau disebut Widi Widana. Buddha saksi adalah bagaimana agama Hindu untuk menjabarkan sebelum ketemu Sukla Swanita atau spermatozois dengan indung telur atau kamu bang lawan kamu putih ya, disterilkan terlebih dahulu. Disterilkan oleh itu dengan apa? Dengan upacara padengan-denganan. Padengan-denganan itu adalah mensucikan. Kalau Pak Mangku analogikan, ibaratnya kita akan menanam kacang. Kacang itu disterilkan dulu supaya dia tumbuh tidak ada terkontaminasi oleh unsur-unsur yang negatif supaya akan tumbuh begitu. Jadi Jero Mangku Ampura. Jadi Buta saksi itu adalah sebuah proses upacara dalam rangka menyucikan secara rohani calon pengantin wanita dan pria. Jadi di sana biasanya ada upacara nata biokala tapi pembiakalan prayasita. Biokala prayasita itu dalam rangka menyucikan secara rohani, secara spiritual. Jadi bukan fisiknya sebenarnya. Jero Mangku kan bilang ada kamebang, jadi sumber dari asal mula kita. Kamebang dan kamepeta, sangkan paraning dumadi itu yang dibersihkan. Nah setelah suci secara rohani, ada disaksikan melalui upacara buta saksi, lanjut kepada biasanya manusia saksi, tapi dewa saksi demun. Nanti setelah selesai acara agama, baru acara agama. Manusia saksi. Sekarang lanjut ke dewa saksinya apa Jero Mangku? Dewa saksi, upacara dewa itu saksi. Tadi sudah dijelaskan bahwa pebiakalan itu artinya itu membersihkan yang secara kasar ya. Di situ komponen-komponennya ada telur, ada ini dan seterusnya. Ada telur, ada sirih, ada jeruk, ada madu. Semua itu adalah bukan merupakan imajinasi manusia, adalah bagaimana mewujud nyatakan melalui intuisi para leluhur kita dulu. Nah itu. Nah lanjutnya sekarang setelah itu selesai baru dilanjutkan itu pengesahan perkawinan itu sebenarnya yaitu buta saksi itu yang disebut padengan-denganan yang Banten di bawah itu. Nah baru lanjut kita dengan suksesnya itu melaksanakan satu penglukatan, Jero. Penglukatan anak-anakku ya. Kalau di Bali itu
diantar, dimandi ke sungai atau ke pancoran di situ. Kalau kita di tengah-tengah kota sulit cari pancoran dan ini, kita pakai kendi ya. Oke, Jero Mangku, itu kan tadi butuh saksi sudah jelas dalam Siap. proses penyucian secara penyucian jasmaninya secara rohani kan, penyucian Betul. fisik tapi secara rohani. Nah. Sekarang adalah dewa saksi. Nah, di dalam dewa saksi ini adalah mengaturkan pramu suksma, artinya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan telah berlangsung upacara perkawinan yang mengesahkan perkawinan itu di dalam undang-undang ya, yang biasanya dipimpin oleh seorang pandita, yang di bawah itu adalah dipimpin oleh seorang pinandita gitu. Jadi mereka katakan hanya bersembahyang biasa, cuman dipimpin sembahyang kayak biasanya kita Trisanya itu yang diucapkan, apa ada upacara-upacara khusus? Sama dengan kramaning sembahnya itu sama, hanya ditambah kramaning sembah itu bukan panca sembah lagi, menjadi 6 sembah. 6 sembah yang ditambahannya itu adalah Sangyang Semara Ratih. Sangyang Semara ya. Ya. Jadi pada dewa saksi itu di samping persembahan yang 5 yang biasa kita lakukan, jadi tambah satu lagi sembahyang kepada Sangyang Semara Ratih. Sangyang Semara Ratih kalau bahasa modernnya Dewi Cinta mungkin ya, supaya hubungan Dewi Asmara, Dewa Asmara. Jadi sebagai dewa, setelah dewa saksi, sekarang lanjut kepada yang ketiga manusia saksi, Jero Mangku. Yang kedua sekarang Dharma Agama. Dharma Agama itu yaitu manusia saksi. Manusia yang saksi. diselenggarakan adalah proses penyelesaian samskara wiwaha, surat-surat wiwaha samskara yang dilaksanakan oleh Majelis Tertinggi Agama Hindu Parisada Hindu Dharma Indonesia. Termasuk upacara ngundang tetangga itu termasuk Ya, itu manusia sebagai saksi. saksi aja, Manusia saksi nggih berarti nggih. Proses berita acara menyelesaikan surat-surat pengesahan perkawinan. Kalau sudah sah ditandatangani oleh kedua mempelai dan dua saksi, saksinya itu boleh siapa saja, beragama apa saja boleh, asal lebih tua daripada yang disaksikan. Yang mantennya gitu ya. Nah, setelah selesai itu diberi surat pengantar, untuk dicatatkan sahnya perkawinan itu ke catatan sipil. Baru akan setelah diproses di catatan sipil keluarlah akte perkawinan. Guna akte perkawinan itu adalah untuk mendapatkan hak dan kewajibannya. Kalau dia sebagai TNI, Polri, PNS, nah di situ kalau tidak punya akte perkawinan hilang itunya akte perkawinan. Jero Mangku ya, begitu ya. Jadi untuk sebuah perkawinan dalam agama Hindu ada ketentuan dharma negara dan dharma agama itu harus diikuti. Dharma agama tadi sudah jelas melalui proses upacara yang dilakukan dengan 3 saksi, butuh saksi, dewa saksi dan manusia saksi. Kemudian setelah itu baru itu surat itu dibawa ke catatan sipil untuk dicatatkan sebagai resmi, sebagai akte perkawinan muncul. Nah, gimana itu penjelasan secara mendapatkan legalitas. Nah, Mas Wicak gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Bagaimana solusi mungkin ya? Ya. Oke Pak Gede, saya sudah sedikit paham. Jadi intinya bagaimana Pak? Saya ini apakah harus pindah atau saya mencari yang lain Pak? Bisa dengan pasangan saya. Mohon untuk solusinya ini seperti apa Pak? Oke, Mas Wicak tadi panjang lebar dari Jero Mangku, dari Mas Kudari, dari Mbak Lila. Saya mesti lali terus namanya Mbak Lila sudah menjelaskan secara hukum ya, hukum agama maupun hukum negara. Sekarang Mas Wicak kan bingung apakah diteruskan ataupun berpisah. Nah, kalau memang harus berpisah, ya seperti Jero Mangku di awal katakan tadi, itu adalah jodohnya Jero Mangku. Mungkin sudah kita berpikir itu bukan jodohku. Tapi kalau Mas Wicak harus mengikuti keyakinan dari seorang istrinya, Bapak hanya memesankan, mengutip salah satu pesan Dharma di dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 16, Loka 23, itu mengatakan, Ya sastram vidim utstrija wartate kamakarata, nasasidim awapnoti nasukam naparamam gatim. Itu adalah
bisama dari Tuhan yang Maha Esa, bagaimana kita meyakini keyakinan kita, tetap teguh dalam keyakinan kita. Apa artinya sloka tadi? Ya sastram widem usrija, jadikanlah siapapun yang meninggalkan ajaran kitab suci Weda, sastra, wartate kama karata, hanya menuruti nafsu atau kama, atau keinginan saja. Mas Wicak kan ingin menikah dengan dia kan, apalagi dinyanyikan kehidupan yang lebih mewah dari calon mertua. Itu kan mengikuti kama atau keinginan saja. Nasasidim awap noti, Mas Wicak tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Kesempurnaan dalam agama Hindu berarti kan kita akan moksa, tidak akan tercapai itu. Nasukam, kebahagiaan, nan paramam gatim, dan tujuan yang tertinggi. Jadi sekali lagi, untuk sebuah perkawinan, Mas Wicak harus pindah ke dalam satu keyakinan yang lain. Coba dipertimbangkan lebih matang mengenai sastra di dalam kitab Bhagavad Gita Adian 16 Loka 23. Walaupun Tuhan sendiri sebenarnya memberikan kebebasan kepada umatnya untuk bertindak. Tetapi ingat, manusia sebagai makhluk yang utama yang diciptakan oleh Tuhan tentu dapat berpikir mana perbuatan baik, mana yang perbuatan keliru. Ikang dadi wang utama juga ya, wenang ya tumulung awaknya saking sangsara, maka sadaneng subuh karma. Makanya hingga nikang dadi wang kota, mangana kota manikang dadi wang ike. Saras camusa sloka keempat. Oke. Jadi demikian Mas Wicak, demikian Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun berada. Perbincangan kita memang kali ini sebenarnya cukup berat. Jadi semoga pesan singkat dari narasumber kita dapat memberikan pandangan khususnya kepada anak-anak muda, generasi muda Hindu untuk senantiasa tegak di jalan Dharma. Oke, demikian mari sama-sama kita tutup dengan Paramo Santi. Semoga kita semua ada dalam keadaan suka cita. Kita Paramo Santi, sikap Anjali, Paramo Santi ngawit. Om Santi, 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 Om.